4 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendi, MAP, meresmikan sekolah swasta Katolik SMP dan SMA 1 Padu Boarding School di 3 Juhar, Kecamatan STM Hulu, Deli Serdang. Sekolah ini merupakan sekolah plus berasrama dan merupakan sekolah dengan gaya pembelajaran sesuai dengan mesin kecerdasan dan personality genetik. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti, diikuti pengguntingan pita dan peninjauan lokasi, baik bangunan yang sudah diberi fasilitas maupun yang sedang berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud mengungkapkan, di antara kebijakan di Kemendikbud yang sedang disusun, adanya penerapan rapor berisi khusus karakter siswa di luar jam sekolah. Rapor itu mencatat semua kegiatan siswa tapi terintegrasi, dan meminta kepada semua pihak khususnya guru dan orang tua berperan menyusun rapor berisi tentang karakter siswa tersebut. Menurutnya, rapor karakter itu menjadi tanggung jawab guru dalam menyusunnya tapi bersinergi dengan orang tua siswa. Guru menurutnya diwajibkan bekerja minimal 40 jam seminggu, bahkan lebih banyak untuk maksud mengarahkan, membimbing siswa hingga memiliki karakter. Ia mencontohkan, misalnya siswa punya nilai matematika 5 di rapor, dan karakternya baik, maka dapat dipertimbangkan naik ke level yang lebih tinggi, tidak harus tinggal kelas. Mendikbud juga menjelaskan bakal diterapkan tentang pendidikan menyingkat menjadi 5 hari. Guru harus bekerja 40 jam seminggu dengan waktu 5 hari, 2 hari lainnya, dimaksudkan agar guru mendidik anaknya dalam lingkungan asrama. Almarhum Uskup Agung Medan Monsinyur Dr. Anicetus Bongsu Sinaga, OFM Kapusin, di dalam sambutannya mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud dalam penerapan sistem pendidikan. Menurutnya tidak ada kebijakan menteri yang berujung kontraproduktif. Sama seperti pendidikan di seluruh instansi Katolik yang mengutamakan karakter. Di jajaran kami, semua sekolah Katolik bebas narkoba bahkan rokok. Sekolah Katolik adalah lembaga pendidikan berasas Pancasila dan 100% Indonesia, ujarnya. Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan berterima kasih atas kehadiran Mendikbud di Kabupaten Deli Serdang yang tentu menjadi penyemangat untuk memajukan dunia pendidikan yang berkarakter di daerah ini, yang tentunya sejalan dengan visi dan misi pembangunan Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebinekaan, dan berharap agar Kementerian Pendidikan RI ke depan terus memberi perhatian khusus untuk kemajuan pendidikan di Deli Serdang ini. SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Juhar ialah sekolah berasrama yang memiliki ciri khas khusus, yaitu penerapan kegiatan terpadu antara sistem pendidikan formal, sekolah, dan informal, asrama. Tujuannya ialah mendidik dan membentuk karakter pribadi yang beriman, juga memiliki pemahaman tentang ajaran kekristenan yang baik dan benar, berbudi luhur, unggul, terampil dan memiliki daya juang. Dalam proses pembentukan karakter tersebut, selama menempuh jenjang pendidikan dan pembinaan di SMP SMA 1 Padu Boarding School peserta didik dibimbing dan didampingi dalam menghidupi nilai-nilai 1 Padu Boarding School, dan untuk menerapkan sistem pendidikan dan pembinaan tersebut, peserta didik wajib tinggal di asrama, yang didampingi pembina asrama, guru-guru, pastor dan frater. Dalam menjalankan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, maka sekolah SMP, SMA 1 Padu Boarding School 3 Juhar memiliki visi, yaitu, Komunitas Akademik Sukacita Insan Ilahi. Dan misi 1 Padu Boarding School antara lain, 1. Membentuk pribadi beriman dan berbudi luhur. 2. Membentuk pribadi menjadi unggul, terampil dan memiliki daya juang. 3. Menanamkan nilai posyen dalam hidup sehari-hari. Nilai-nilai 1 Padu Boarding School, sebagaimana dikatakan dalam misi yang ketiga adalah sebagai berikut. 1. The primacy of God, artinya menjadikan Tuhan utama dan pertama dalam hidup, mengandalkannya dalam setiap aktivitas sehari-hari dan melaksanakan kehendaknya dengan tulus ikhlas. 2. Minority, artinya menerapkan kedinaan yang merupakan aksi pelayanan sebagai saudara, yang didorong oleh kasih Kristus. 3. Fraternal life, artinya memiliki ikatan persaudaraan dan relasi persaudaraan.
Memandang pribadi-pribadi sebagai saudara baik itu pengkhotbah, pendoa, pekerja, rohaniwan, dan awam, berkumpul bersama dan berada bersama sebagai saudara sekeluarga. 4. Simplicity, artinya hidup dalam kesederhanaan yang merupakan aksi pelayanan sebagai saudara dalam sikap kerendahan hati, terbuka, jujur dan luhur, yang didorong oleh kasih Kristus. Yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. 5. Service to the poor, artinya melayani orang-orang kecil dan yang tidak diperhatikan melalui pewartaan ajaran Kristus. 6. Evangelization, artinya mewartakan ajaran Kristus melalui sikap dan perbuatan baik. Nilai-nilai Posyandu 1 Padu inilah yang menjadi keunggulan yang tidak akan pernah Anda temukan di sekolah lain manapun. Dan nilai-nilai Posyandu tersebut dilaksanakan dan dihidupi dalam setiap rutinitas harian selama menempuh pendidikan di SMP, SMA 1 Padu Boarding School. Pace bene, damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perlindungannya kita kembali bersua walaupun melewat streaming seperti ini. Kita ucapkan selamat kepada SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar yang telah menyelenggarakan Olimpiade tingkat Sumatera Utara untuk kategori SD dan SMP. Acara ini terlaksana agar mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, dengan demikian dapat terjun ke lapangan pekerjaan dengan lebih unggul, lebih berkarakter. Tentu dalam perlombaan ini ada yang menang, ada yang kalah. Tapi harus kita ingat perlombaan ini untuk mengasah kemampuan kita sehingga kita semakin unggul, semakin mampu untuk bersaing. Dengan demikian kita mampu untuk menunjukkan kualitas kita. Maka saya mengucapkan selamat, tetap kuat, tetap semangat, dan kami akan terus mendukung kalian. Terima kasih. Horas menjua-jua. Selamat datang di SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar. Apa kabar semuanya? Kami berharap semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Salam sehat buat kita semua. Oke, pada hari ini kami akan mengumumkan siapa-siapa saja akan yang menjadi juara pada kegiatan Olimpiade tingkat SD dan SMP dan kegiatan Pekan Seni dan Bahasa khusus siswa-siswi SMP dan SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar. Jadi siapapun nanti yang menjadi juara, kami ucapkan selamat. Dan bagi siswa-siswi kami dan peserta Olimpiade yang belum mendapatkan juara, tetap rendah hati, semangat lagi belajar untuk meraih di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke. Sebelum kita memulai pengumuman ini, ada baiknya acara ini kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita berdoa yang akan dipimpin oleh siswi 1 Padu Boarding School, yaitu Novi. Untuk Novi, kami persilahkan untuk memimpin doa dalam kegiatan ini. Baiklah teman-teman, sebelum mendengarkan pengumuman dari hasil Olimpiade dan Pekan Seni SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terkhususnya buat penyertaan Tuhan melalui acara Olimpiade dan Pekan Seni dalam SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar. Pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan hasil pengumuman dari Olimpiade dan Pekan Seni SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar. Semoga melalui kegiatan ini siswa-siswi terkhususnya yang mengikuti semakin termotivasi dan juga semakin semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar terkhusus dalam masa pandemi ini. Berkatilah juga kegiatan kami ini Tuhan dari awal sampai akhir. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Novi yang membuka kegiatan ini dalam doa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP 1 Padu Boarding School kepada Pak Natalius Tarigan
Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, peserta didik kami yang ikut ambil bagian dalam Olimpiade Satu Padu tingkat SD dan SMP. Juga kepada siswa-siswi kami SMP SMA Satu Padu Boarding School yang ikut ambil bagian dalam Pekan Seni dan Bahasa. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam mengikuti Olimpiade Satu Padu tingkat SD dan SMP. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kemampuan diri kita, untuk menunjukkan daya saing kita secara sportif terhadap teman-teman dan juga kepada umum. Dan nanti panitia akan memberikan atau menyampaikan kepada kita siapa yang menjadi juara, siapa yang menjadi pemenang, nilai tertinggi itu adalah hasil capaian yang kita raih. Dan kepada siswa-siswi yang mendapat nominasi, mendapat nomor, kami ucapkan selamat. Dan kepada siswa-siswi yang belum mendapatkan nomor, tetap berjuang. Masih ada kesempatan lain, kita tunggu di tahun depan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Natalius Tarigan. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Satu Padu Boarding School kepada Pastor Blasius. Kami persilahkan. Halo, selamat berjumpa bersama kami keluarga besar SMP SMA Satu Padu Boarding School. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Olimpiade Satu Padu Boarding School tingkat SD dan tingkat SMP diselenggarakan oleh panitia sebagai kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan diri. Dan juga di dalam Pekan Seni dan Bahasa juga diberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk meningkatkan kreativitas. Repetitio est mater studiorum adalah pengulangan yang merupakan ibu atau induk dari semua pelajaran. Dengan Olimpiade ini diberikan kesempatan kepada peserta untuk mengulangi materi pelajaran yang telah didapat supaya semakin meningkatkan dan mempertajam intelijensi diri di dalam pengetahuan. Dan juga Pekan Seni dan Bahasa semakin meningkatkan kreativitas diri supaya ke depannya menjadi pribadi dan masa depan bangsa yang unggul dan berkreativitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan Olimpiade dan Pekan Seni dan Bahasa ini, telah bekerja dan berupaya untuk menyelenggarakan ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, dan juga kami ucapkan selamat kepada peserta yang meraih prestasi di dalam event ini. Semoga ini menjadi kesempatan untuk semakin mempertajam diri di dalam pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan diri di dalam daya saing. Dan peserta lain yang belum sempat mendapatkan prestasi, masih ada kesempatan lain. Event ini akan dilaksanakan setiap tahunnya dan setiap peserta masih akan mendapatkan kesempatan untuk ikut serta di dalam event ini. Sekali lagi, terima kasih kepada panitia dan selamat kepada siswa-siswi yang telah ikut serta di dalam Olimpiade dan Pekan Seni dan Bahasa. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Blasius untuk kata sambutannya. Semoga kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP dan SMA menjadi motivasi buat peserta Olimpiade dan siswa-siswi SMP SMA Satu Padu Boarding School. Oke, tibalah saatnya kami akan mengumumkan siapa-siapa yang menjadi juara dalam kegiatan Olimpiade dan Pekan Seni dan Bahasa. Untuk mengumumkan juaranya, kami persilahkan kepada Miss Desti dan Noviana. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengumumkan pemenang dari Pekan Bahasa dan Seni tingkat SMP kategori puisi. Juara kedua jatuh kepada Selani dari kelas
7 SMP. Dan juara pertama jatuh kepada Liska Purba dari kelas 9A. Baiklah teman-teman, masih dalam tingkat SMP, kali ini kita masuk dalam kategori vokal solo. Dalam kategori vokal solo, pemenang pertama jatuh kepada Revinta dari kelas 7. Selamat kepada Revinta. Sehat, cerdas untuk membangun negeri. Kali ini kita masuk kepada kategori puisi tingkat SMA. Juara ketiga jatuh kepada Yose dari kelas 11 Nia. Juara kedua jatuh kepada Stefani kelas 12 IIS. Juara pertama jatuh kepada Aprilia Agapis kelas 12 Nia. Kita ucapkan. Selanjutnya kita masuk kepada kategori pidato tingkat SMA. Juara ketiga dipegang oleh Makulata dari kelas 11. Juara kedua jatuh kepada Grace kelas 11 I. Dan juara pertama jatuh kepada Betania kelas 12. Good morning everyone. Today we will talk about effect of suicide. Hari ini kita masuk kepada kategori pidato bahasa Inggris tingkat SMA. Juara ketiga diraih oleh teman kita atas nama Tasya Putri Bangun dari kelas 11 IIS. Juara kedua diraih oleh Diana Cecilia dari kelas 12 Mia A. Juara pertama jatuh kepada teman kita yang berasal dari kelas 11 Mia Yuda Efratama Sitorus. Congratulations. Baik, yang paling dinanti-nanti dari adik-adik peserta Olimpiade 1 Padu tingkat SD dan SMP. Nah, sekarang kita masuk kepada tingkat SD terlebih dahulu. Juara ketiga dengan total skor 248 jatuh kepada siswa kita yang berasal dari SD HKBP Padang Bulan Medan atas nama Jacinda Fedora Pandiangan. Juara kedua dengan skor 276 diraih oleh Michelle Veronica Susanto dari SD Saverius 2 Palembang. Juara pertama jatuh kepada adik kita Angel Susanto SD Saverius Palembang dengan total skor 284. Selamat untuk peserta tingkat SD. Baik, sekarang kita masuk kategori video kreatif. Juara ketiga itu adalah kelas 12 IIS. Juara kedua itu kelas 12 Mia A. Dan juara pertama adalah kelas 12 Mia B. Selamat kepada juara. Baik, yang paling dinanti-nanti dari adik-adik peserta Olimpiade 1 Padu tingkat SD dan SMP. Nah, sekarang kita masuk kepada tingkat SD terlebih dahulu. Juara ketiga dengan total skor 248 jatuh kepada siswa kita yang berasal dari SD HKBP Padang Bulan Medan atas nama Jacinda Fedora Pandiangan. Juara kedua dengan skor 276 diraih oleh Michelle Veronica Susanto dari SD Saverius 2 Palembang. Juara pertama jatuh kepada adik kita Angel Susanto SD Saverius Palembang dengan total skor 284. Selamat untuk peserta tingkat SD. Kali ini kita masuk kepada tingkat SMP, Olimpiade 1 Padu tingkat SMP. Kita masuk kepada juara ketiga dengan total skor 172 diraih oleh Hayakana Brigita dari SMP RK
Deli Murni Deli Tua. Juara kedua diraih oleh siswa kita yang berasal dari SMP RK Deli Murni Deli Tua atas nama Odilia Gita Karinsyah dengan total skor 170. Juara pertama jatuh kepada Salsabila Arsilia dari SMP Negeri 1 Rambah dengan total skor 200. Selamat untuk peserta yang juara. Demikian pengumuman juara-juara Olimpiade dan Pekan Seni dan Bahasa. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Saudari Novi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah teman-teman, untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir acara kami pada hari ini. Semoga melalui kegiatan ini, kami semakin termotivasi dan semakin semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar, terkhususnya di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada siswa kami, Novi, yang menutup kegiatan ini dalam doa. Maka berakhir juga untuk kegiatan ini, pengumuman Olimpiade dan Pekan Seni dan Bahasa. Tetap semangat buat kalian semua, jangan berhenti berkarya dan selalu menempah diri untuk lebih baik lagi. Terima kasih dan sayonara.